Kontroversi Garuda pesan A350 ini ya. Juni 15 2015 ya, Airbus itu mengeluarkan press release tentang penandatangan ya letter of intent ya, LOI ya, pembelian 30 pesawat A350 oleh Garuda Indonesia ya. Ini kata ini dari Pak Faisal Basri ya. Pesawat itu akan digunakan untuk mengembangkan medium and long haul network ke Indonesia dengan kemampuan untuk terbang non-stop dari Jakarta atau Bali ke Eropa gitu ya. Di bawah kepemimpinan baru, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia itu berbenah. Hasilnya sudah mulai kelihatan. Tahun 2015 Garuda itu telah membukukan laba. Load factor itu naik cukup signifikan ya. Garuda itu merestrukturisasi rute mengurangi kurs kelas bisnis ya, merestrukturisasi tarif dan memotong berbagai pos pengeluaran gitu ya. Perlu diingat bahwa 3 direksi sebelumnya selalu meninggalkan utang di akhir masa jabatan dan penggantinya selalu meminta pertolongan pemerintah untuk menutup utang Garuda dalam bentuk penyertaan modal pemerintah begitu ya. Semoga dengan direksi sekarang ini tidak melanjutkan tradisi kurang terpuji tersebut ya. Sejauh ini Garuda hanya punya satu rute Eropa yaitu Jakarta Amsterdam yaitu Schiphol London dan Gatwick ya PP itu pun tidak setiap hari. Sejauh pengalaman penulis, penerbangan rute Eropa itu tak pernah penuh ya. Terakhir Juni lalu 2 kursi di penerbangan itu kosong ya. Pernah penulis memohon kepada panitia seminar di Belanda agar dipesankan tiket Garuda. Dengan berat hati panitia tidak bisa memenuhi permintaan penulis karena harga tiket Garuda itu nyaris 2 kali lipat lebih mahal daripada emas ya. Emas itu maksudnya maskapai gitu ya, penerbangan Singapura mungkin ya, atau Malaysia Air ya, nggak tahu ini singkatannya apa itu, Malaysia apa emas itu. Pada kesempatan lain penulis bertugas keliling beberapa negara Eropa ya. Lagi-lagi tak menggunakan Garuda karena pertimbangan jauh lebih mahal dari maskapai Emirates ya, yang akhirnya dipilih oleh kantor yang menugaskan penulis ya. Garuda kalah bersaing dengan maskapai di tengah yaitu semacam Qatar, Emirates dan Etihad ya. Frekuensi penerbangan mereka itu untuk rute Jakarta Eropa itu jauh lebih banyak daripada Garuda karena mereka memiliki jaringan mendunia. Pesaing Garuda amat banyak termasuk maskapai negara-negara tetangga ya. Di tengah keterpurukan ekonomi Eropa agaknya ya Garuda itu perlu ekstra hati-hati. Membuka tambahan rute baru Eropa itu gagasan untuk membuka rute ke Amerika Serikat juga perlu pertimbangan matang gitu ya. Pertimbangan BIN itu mestinya ya nomor 1, kalau gengsi kan nomor 2 ya. Ada baiknya tuh Garuda memperkuat rute gemuk ke Tintang ya. Jemaah umroh itu kan per hari itu kan sampai 5.000 orang ya. Itu yang perlu digarap serius ya. Jika A350 cocok itu Timtem itu silahkan pesan. Namun kalau untuk ekspansi ke Eropa ya, rasanya harus berpikir panjang setidaknya untuk 5 tahun ke depan ya. Rute domestik itu domestik ya, rute domestik yang juga itu masih cukup besar potensinya untuk dikembangkan, meningkatkan pangsa pasar domestik merupakan tantangan besar ya. Kalau Garuda dipaksa oleh oknum penguasa, jajaran di direksi itu harus berteriak agar tidak lagi terbebani di masa mendatang yang akhirnya seluruh rakyat yang menanggungnya begitu ya. Nah, itu ini adalah analisa yang sangat bagus ini dari Pak Faisal Basri ya, karena beliau dari seorang ekonom dan memang beliau mengatakan kalau dari Indonesia ke Eropa itu kalau kursi daripada pesawat Garuda Indonesia itu memang kosong ya, banyak kosong karena apa? Lebih mahal 2 kali lipat daripada kursi, harganya itu daripada penerbangan seperti Emirates gitu ya. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum.